Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 220402015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perancangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dari mata kuliah energi baru dan terbarukan. Nah, di sini eh, kita akan membahas tentang perancangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS mandiri off-grid di Desa Batu Satu, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, di sini ada latar belakang. Kabupaten Labuhan Batu Utara sendiri memiliki potensi energi surya yang tinggi, menjadikannya lokasi yang strategis untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini. Nah, dengan kebutuhan listrik yang meningkat akibat pertumbuhan populasi dan infrastruktur, PLTS menjadi solusi berkelanjutan untuk menyediakan energi bersih, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta menekankan emisi karbon. Pemanfaatan PLTS ini khususnya di atap rumah di Desa Batu Satu, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, menawarkan efisiensi tinggi karena paparan sinar matahari yang optimal tanpa halangan. Selain manfaat lingkungan, penerapan PLTS sendiri juga dan meningkatkan ketahanan energi baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Dengan semakin banyaknya rumah yang mengadopsi PLTS, transisi menuju energi terbarukan dapat didorong secara lebih luas, mendukung berkelanjutan energi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari perancangan ini yaitu untuk menganalisis potensi energi surya di Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai solusi energi berkelanjutan serta mengevaluasi efektivitas penerapan PLTS sendiri di lingkungan perumahan, khususnya di Desa Batu Satu, Kecamatan Marbau. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi PLTS serta memberikan rekomendasi solusi yang tepat guna. Penelitian ini juga berfokus pada penilaian dampak penerapan PLTS terhadap efisiensi energi, ekonomi masyarakat, serta kontribusinya dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Di sini ada prinsip kerja PLTS, di mana PLTS itu sendiri bekerja berdasarkan prinsip fotovoltaik, di mana sinar matahari mengenai sel surya menggerakkan elektron dalam bahan semikonduktor dan menghasilkan arus listrik. Nah, komponen utama PLTS ini meliputi panel surya yang menangkap energi matahari, ada inverter yang mengubah arus searah menjadi arus balik, serta sistem penyimpanan pengukuran. PLTS ini tersedia dalam berbagai jenis seperti PLTS atap, ground mounted, dan terapung. PLTS atap dipasang di bangunan, sedangkan PLTS terapung dipasang di permukaan air. Selain ramah lingkungan, PLTS dapat menghemat konsumsi listrik hingga 20 kWh per hari dan mendukung transisi energi terbarukan. Di sini ada komponen PLTS di mana ada sel surya, solar charge, control, inverter, baterai, komponen tambahan. Nah, di sini sel surya itu sendiri mengubah energi matahari menjadi listrik berdasarkan prinsip fotovoltaik. Yang kedua itu terdapat dua teknologi utama fotovoltaik atau PV yang mengubah langsung cahaya matahari menjadi listrik dan fototermik yang memanfaatkan panas matahari. Di sini ada solar charge control yang dimana dia itu mengatur aliran listrik dari panel surya ke baterai, melindungi baterai dan overcharging dan over discharge. Yang ketiga terdapat dua jenis SCC yaitu Pulse Width Modulation atau PWM, Maximum Power Point Tracking atau MPPT dengan MPPT memiliki efisiensi lebih tinggi. Nah, di sini guna inverter ya untuk mengubah arus DC dari panel surya menjadi arus AC yang digunakan oleh perangkat listrik. Baterai untuk menyimpan energi untuk digunakan saat tidak ada sinar matahari. Nah, di sini ada komponen tambahan yaitu meteran listrik, sistem pemantauan dan kendali, kotak penggabung, kabel-kabel, panel distribusi DC dan AC, rumah pembangkit penangkap petir, dan tak pembumian. Nah, di sini ada rangkaian PLTS-nya. Ini ada solar panel,
baru baterai inverter, baru disalurkan ke peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, AC, komputer. Nah, di sini kita masuk ke bagian perencanaan, di mana ini ada analisa lokasi panel surya. Rencana penerapan PLTS ini kan akan dilakukan di atap rumah di Desa Batu Satu, Kecamatan Marbak, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Nah, ini bagian depan atap rumah di di Desa Batu Satu. Dapat kita lihat ini atap bagian samping atap rumah. Nah, di sini ada eh, analisa bayangan rumah tersebut. Nah, atap rumah itu berbentuk prisma segitiga dengan sisi menghadap selatan dan samping kanan menghadap timur. Intensitas matahari yang mengenai atap baik karena tidak terhalang oleh pohon besar ataupun bangunan lainnya, namun terdapat bayangan atap itu sendiri pada saat pagi atau sore. Ini ada titik koordinat rumah di desa Batu Satu. Di sini ada analisa struktur atap. Material atau atap rumah yaitu terbuat dari seng dan diatur sedemikian rupa menjadi bentuk prisma segitiga. Nah, di sini ada lebar atap, di sini ada panjang atap. Nah, di sini ada analisa perhitungan luas atap. Tadi kan bentuk atap kita prisma segitiga. Dengan mengambil satu sisi prisma yaitu bagian depan atau yang menghadap barat, maka panjang atap sama dengan 16 meter, lebar sisi miring atau atap 82 cos theta, sudut kemiringan 30 derajat, tinggi atap prisma 2,5 meter, maka luas atap dapat kita hitung menjadi 55,42 meter kubik. Dan di sini kita masuk ke dalam analisa sistem kelistrikan, di mana pemeriksaan persyaratan sistem kelistrikan itu dimulai dengan memeriksa status dan jenis pelanggan PLN yang dalam hal ini adalah pelanggan lama dengan jenis rumah tangga dan sambungan satu pasca prabayar atau token yang akan diubah menjadi pasca bayar. Selanjutnya, ID pelanggan diperiksa dan konsultasi di lingkungan dengan PLN mengenai rencana pemasangan PLTS atau rumah. Daya tersambung saat ini juga diperiksa untuk menentukan kapasitas maksimal PLTS atap yang akan dipasang. Analisa beban bertujuan untuk menghitung kebutuhan energi listrik guna menentukan kapasitas optimal sistem PLTS atap. Listrik yang dihasilkan dan tidak digunakan akan dikirim ke jaringan PLN sebagai listrik ekspor yang akan dihitung oleh PLN sebagai pengurangan tagihan listrik pada bulan berikutnya dengan nilai 65% dari KWH yang tercatat pada meter ekspor impor. Skema ini dikenal sebagai net billing, di mana tidak ada transaksi tunai dalam penghitungan ekspor impor listrik. Nah, di sini kita menentukan daya beban harian yang digunakan. Di sini ada peralatan, jumlah peralatan kita, daya yang terpasang, jamnya, jam yang terpasang. Misalnya dia berapa jam digunakan, baru konsumsi dayanya. Nah, di sini ada rice cooker, laptop, lampu, HP, kipas angin, kulkas, TV, AC. Nah, misalnya ini ada laptop yang ada di rumah itu ada 3, daya yang terpasang itu 60, berarti eh, jam terpasang dia 0,5, konsumsi dayanya 30. Begitu seterusnya, baru jumlah total konsumsi daya per harinya itu 10,235 kWh. Nah, di sini ada desain teknis sistem PLTS. Sistem PLTS atap di antaranya yaitu misalnya hari Senin, stand KWH paginya sekitar 233,27, stand KWH sorenya 2340,3, selisih KWH-nya itu 40,3. Ini rata-rata penggunaan listrik pada siang hari.
Di sini ada dokumen teknis pendukung, di mana panel surya yang digunakan ada panel surya merek Shinyoku dengan daya 300 WP. Di bawah ini adalah spesifikasi panel surya tersebut. Mereknya ada Shinyoku. Maksimalnya itu power atau Pmax 300 watt. Maksimal power voltage 36,2 volt. eh, Maksimal power current-nya itu 8,28 ampere. Open circuit voltage 43,4. Short circuit current 9,27 ampere. Nominal operating cell. Ini spesifikasi panel surya yang akan digunakan. Nah, di sini ada single line diagram PLTS upgrade. Nah, di mana dapat kita lihat ini ada panel surya, baru di sini ada solar charge controller, baterai, baru masuk ke inverter, panel, baru masuk ke beban rumah. Ini ada pertimbangan peletakan panel surya. Nah, secara teknis, peletakan panel surya perlu diperhatikan yaitu dari sistem support dan mounting dan arah hadap dan kemiringan panel surya itu sendiri. Nah, yang pertama itu sistem support dan mounting serta arah hadap dan kemiringan panel surya. Metode ini yang akan diterapkan pada rumah yaitu tanpa menggunakan rangka dengan menempelkan panel surya pada genteng. Nah, metode yang kedua itu eh, perancangan panel surya pada rumah, yaitu menghadap matahari terbit ataupun arah timur. Dan untuk sudut kemiringan panel itu sendiri yang akan dibangun menyesuaikan dengan sudut kemiringannya. Ini ada data rata-rata radiasi harian di Sumatera Utara, khususnya Desa Batu Satu, Kecamatan Marbang. Di sini ada analisa finansial. Setelah melakukan analisa desain teknis sistem PLTS atap, langkah selanjutnya itu adalah menghitung rancangan anggaran biaya atau RAB sebagai nilai investasi PLTS atap bagi pelanggan PLN. Di sini kita membutuhkan ada panel surya, inverter, baterai, mounting system, breaker, box panel listrik, banyak. Nah, di sini ada biaya instalasinya, biaya lain-lain. Di sini total keseluruhannya mencapai 117 juta. Ini hanya bagian kasarnya saja. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai perancangan PLTS di Desa Batu Satu, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.